Ini sudah berapa? 20 sih ya dari setelah ini kita bisa mulai. Kelompok 8 sudah ada semua di sini. Siapa saja orangnya? Ika Puja, apakah ada? Hadir, Pak. Rahmi Faradila, Rahmi? Belum ya. Rahmat Randiko. Hadir, Pak. Rahmi juga udah masuk, Pak. Rahmi sudah masuk. Teman-teman sekalian, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dilimpahi kesehatannya dan tetap semangat tentu saja. Ini Ramadan sudah menuju pertengahan. Semoga kita selalu diberikan keteguhan untuk menjalankan ibadah puasa, mendapatkan hikmah dan berlatih diri sedemikian rupa di situ. Teman-teman sekalian, mari kita berdoa dulu sebelum mulai kelas. Dimulai. Terima kasih kami sampaikan sebagai informasi nanti di bagian kelas makanya biasanya saya katakan masih kuis di depannya, tapi karena ini agak sedikit serius kuisnya, jadi teman-teman nanti di bagian akhir nanti akan saya share kuis yang untuk memperkaya dan melengkapi diskusi tentang sosiologi pariwisata ini. Jadi mungkin jam 8 lebih dikit nanti kita tutup kelas ini, habis itu baru teman-teman konsen dan mengerjakan kuis itu. Jadi sampai kelas kita berakhir. Ketepatan saya ada 2 artikel jurnal tentang pariwisata ya. Satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia. Satu terbit di UIN semua di prodi kita di Sosiologi Reflektif, itu jurnalnya kita. Satu di dakwah di ilmu kesejahteraan sosial. Jadi dua jurnal itu memuat tulisan saya tentang pariwisata. Nah, teman-teman nanti akan saya tunjukkan linknya, silahkan download dan dikerjakan. Simple sebenarnya, nanti instruksinya nggak betul. Mungkin karena harus berhadapan dengan teks jurnal itu yang mungkin agak sedikit bikin kalian agak berat atau apa, tapi ya bisa dilatih lah. Saya nggak menuntut kesempurnaan itu. Teman-teman sekalian, sekarang di sini sudah kelompok 8 ya, sepertinya sudah siap. Di sini ada Rahmat juga. Rahmat dari mana ini? Masih di rumah Rahmat? Sumatera ya? Udah di Jogja, Sapet. Kamu udah di Jogja? Iya, karena memang semester besok kelas normal sudah teman-teman, sepertinya begitu. Jadi tentu saja siap-siap ini. Jadi udah nggak ada online. Mungkin online itu untuk suatu yang krusial sekali. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa nanti. Silahkan yang menjadi moderator dan dihandle kelas ini sampai selesai tugas kalian sebagai presenter. Mulai, silakan. Saya akan menyimak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk share PPT saya di share screen dulu.
Apakah PPT saya udah kelihatan teman-teman? Oh, lupa. Ya udah kelihatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama kali tentu yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak BJ dan yang saya sayangi teman-teman yang sekelas dengan saya. Pertama saya akan perkenalkan kelompok ini membahas tentang sosiologi pariwisata dan PT ini dikerjakan oleh pertama Ika Pujaningrum, yang kedua Rahmi Fadila, yang ketiga saya sendiri Rahmat Rendiko Fadli. Jadi tema kita pada hari ini yaitunya sosiologi pariwisata atau sosiologi of tourism. Di sini kami mungkin akan mulai menjelaskan baik itu dari definisi, asal muncul teori, pandangan sosiolog tentang teori ini, terus perkembangan teori ini, serta contoh yang dekat dengan kita dan contoh yang terkait dengan Islam. Mungkin langsung saja ya, untuk presentasi pertama kita persilakan kepada Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosiologi pariwisata definisi menurut para ahli. Menurut Cohen, sosiologi pariwisata ini ialah cabang keahlian yang didefinisikan mengenai sebuah studi yang berkaitan dengan motivasi wisata, peran, hubungan institusi, dan dampaknya terhadap wisatawan dan masyarakat yang menerimanya. Sedangkan menurut Barreto dan Giantari, pariwisata ialah mengembangkan atau mempromosikan objek-objek wisata untuk menarik wisatawan sehingga atraksi tersebut lebih baik dan lebih menarik dari segi lokasi dan objek pada tempat tersebut. Alasan munculnya teori. Alasan ini berawal dari fenomena kegiatan perjalanan yang melibatkan beberapa kelompok sosial ke beberapa tempat-tempat tujuan. Di sini seorang bangsawan Prancis pada tahun 1672 menyebut fenomena kepariwisataan ini dengan istilah Le Grand Tour dalam bukunya berjudul The True Guide for Foreigners Traveling in France sebagai sebuah studi perjalanan besar di Paris. Nah, jadi pada saat itu bangsawan Eropa itu khususnya kelompok-kelompok bangsawan Prancis itu mengadakan penjelajahan secara besar-besaran. Nah, inilah yang disebut dengan penjelajahan besar-besaran. Nah, di sini setelah menjelajahi itu mereka juga melihat berbagai tempat-tempat yang mereka kunjungi. Nah, dan kegiatan ini juga mereka perkuat dengan adanya motif pendidikan dan diplomasi. Next. Selanjutnya, pandangan mengenai timbulnya sosiologi pariwisata menurut McIntosh. Pandangan ini ditunjukkan oleh fenomena kepariwisataan yang timbul karena ditandai oleh perkembangan kegiatan yang pesat dan luas di masyarakat tersebut. Nah, kelompok dan organisasi yang bergerak di bidang perjalanan wisata, pelaksana, perjalanan yang bekerja untuk pelayanan kebutuhan, perjalanan wisata tumbuh dan berkembang pesat di akhir-akhir ini. Jadi menurut McIntosh, jadi kepariwisataan itu ada karena perkembangan di tempat-tempat tersebut itu pesat. Jadi banyaknya seperti dibuat tempat wisata, villa, hotel, dan orang yang merupakan sosiologi pariwisata. Erik Cohen lahir di Zagreb,
di Zagreb, Yugoslavia pada tahun 1932. Ia merupakan tokoh profesor emeritus Departemen Sosiologi dan Antropologi Universitas Ibrani Yerusalem. Erik melakukan penelitian di bidang antropologi sosial, teori sosiologi, dan studi pariwisata. Lalu, next. Perkembangan teori. Di sini perkembangan teori menggunakan teori Irritation Index. Index menjelaskan mengenai perubahan sikap masyarakat terhadap wisatawan seiring dengan perkembangan pariwisata dan meningkatnya kedatangan wisatawan di destinasi wisata. Doxey mengatakan bahwa sikap masyarakat terhadap wisatawan mengalami perubahan secara ilenial. Maksudnya menurut Doxey, teori ini dibangun karena sikap masyarakat terhadap wisatawan berubah secara linier. Sikap yang semula positif menjadi negatif seiring dengan pertambahan dari kunjungan wisatawan. Permasalahan dan konflik sosial yang tidak terselesaikan akibat perkembangan pariwisata menjadi dari evolusi sosial. Doxey juga menjelaskan bahwa sikap masyarakat terhadap kedatangan wisatawan bersifat euforia, di mana kedatangan wisatawan diterima dengan sejuta harapan spesial dan disambut dengan sangat baik. Sikap kolektif itu secara lambat berubah menjadi apati, yaitu di mana masyarakat menerima kedatangan wisatawan sebagai hal lumrah dan biasa untuk urusan jasa dan produk pariwisata karena masyarakat masih berada konflik sosial. Lanjut dijelaskan oleh Rahmat Randiko. Kedua, teori yang perkembangan teori ini yaitu teori interaksi sosial. Menurut Sukanto, mengungkapkan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang meliputi hubungan antara orang perorangan atau antara kelompok-kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok ataupun sebaliknya. Terdapat sifat interaksi antara terdapat sifat interaksi sebenarnya antara wisatawan dengan masyarakat lokal, yaitu hubungan yang bersifat sementara sehingga tidak membentuk relasi dan adanya saling percaya. Adanya kendala ruang dan waktu sehingga wisatawan hanya bisa berinteraksi dengan sebagian orang, kemudian dianggap sebagai perwakilan dari masyarakat suatu destinasi tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang turis kami beri nama di sini Alexander Da Vinci melakukan perjalanan menuju ke Toraja selama 5 hari. Di sana ia tidak hanya menghabiskan waktu untuk berkreasi saja, melainkan juga melakukan interaksi bersama masyarakat di sana dengan belajar budaya, bahasa dan lain-lainnya. Contoh dalam Islam yang sangat dekat dengan kita yaitu terkait dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi wa atimul hajja wal a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah ila akhir, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jadi sebenarnya haji dan umrah menurut pandangan kelompok kami sebenarnya tidak hanya ibadah di Islam semata, tapi kalau kita tinjau lebih jauh sebenarnya ada yang dapat kita ambil dari sosiologi pariwisata di sini, yaitu bagaimana seorang yang pergi haji contohnya dari Indonesia ke Makkah sana melalui berbagai banyak hal, yaitu baik itu mereka juga belajar segi bahasa, budaya di sana dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi kelompok kami hari ini terkait dengan sosiologi pariwisata. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan atau disanggah, tapi dalam perkembangan teori
dari yang sedikit saya baca, sebenarnya sosiologi pariwisata ini tidak agak kompleks pembahasannya, yaitu ketika orang berwisata bukan hanya tentang siapa yang datang atau siapa yang kembali ke kampungnya, tapi di sana juga ada faktor sosiologi ekonomi, sosiologi budaya di sana, juga ada terkait dengan teori modernisasi di sana. Jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait sosiologi wisata atau ingin menyanggah dari penjabaran kami tadi. Pada teman-teman, saya persilakan untuk bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan Dita. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, kenapa pariwisata ini bisa masuk ke dalam ranah sosiologi? Terima kasih. Boleh saya ulangi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kenapa pariwisata itu termasuk kelompok bidang sosiologi? Benar begitu, Mbak Dita? Iya. Ya, mungkin teman-teman dari kelompok 4 bisa menjawab. Ya, mungkin saya menjawabnya. Citos tentang sosiologi pariwisata disajikan dengan pertanyaan dengan banyaknya fenomenal sebenarnya tentang pariwisata. Jadi itu sebenarnya permulaannya seperti yang dijelaskan tadi, ketika orang-orang Prancis mulai ingin berkunjung ke tempat lain dan kembali lagi ke tempat dia, dan akhirnya para sosiolog melihat bahwa ini sebenarnya ada nih sebuah hal yang ada di pariwisata yang sebenarnya harus dikaji lagi oleh sosiologi. Dan kebutuhan pariwisata itu dari tahun ke tahun biasanya semakin meningkat seperti itu dapat dibuktikan sebenarnya dari banyaknya semacam tour guide atau orang-orang buka tempat untuk jalan-jalan atau semacamnya. Jadi kenapa pariwisata itu sebenarnya menjadi bagian dari sosiologi atau disebut sekarang dengan sosiologi pariwisata, itu sebenarnya impact dari adanya sebuah hal yang harus dilihat lagi oleh sosiolog. Kenapa sih orang ingin berwisata? Kenapa sih orang ingin pergi dari tempat asalnya ke tempat lain lalu kembali lagi? Mungkin seperti itu, atau ingin ditambahkan oleh teman-teman? Mungkin itu ya Mbak Dita. Apakah masih ada pertanyaan atau sanggahan dari Mbak Dita? Boleh tanya lagi, Mas? Ya, silakan.
Itu kan tadi jawabannya karena eh, peneliti ingin mengkaji eh, orang-orang yang berpariwisata lalu balik lagi. Tapi ada nggak sih yang di dalam pariwisata itu sendiri yang menyebabkan pariwisata itu masuk ke ranah sosiologi? Jadi bukan karena peneliti, tapi emang karena pariwisatanya itu sendiri. Ya baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Dita. Ini sebenarnya terkait dengan sebentar. Jadi pertanyaan itu yang kenapa yang lebih terkait dengan pariwisata itu sendiri ya? Iya, iya Mas. Ya, ini sebenarnya terkait dengan teori evolusi sosial yang merupakan sebuah bentuk perubahan sosial yang berlangsung secara linear terhadap dan permanen. Salah satu orang yang menyebutkan ini yaitu Greenwood, melihat bahwa evolusi sosial sehubungan dengan pariwisata bermula dari munculnya proses komersialisasi dan komodifikasi dalam jalinan hubungan di antara wisatawan sebagai tamu dengan masyarakat. Jadi Greenwood ini melihat para wisatawan sebagai tamu ini dan masyarakat sebagai yang menerima tamu itu bukan hanya tentang datangnya wisatawan sebagai tamu dan masyarakat sebagai penerima tamu, tapi di sana Gregor melihat bahwa ada faktor-faktor nih secara ekonominya gitu. Jadi ketika wisatawan itu datang, bukan hanya tentang mereka datang, tapi udah soal ini ada nih ekonominya ketika wisatawan datang. Jadi mereka itu akhirnya melakukan keramahan terhadap wisatawan. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Terima kasih Mas, sangat jelas. Lalu silakan. Izin bertanya. Ya silakan Mbak Alin. Ini kan sosiologi pariwisata itu kan kayak studi fokusnya itu ke bidang pariwisata ya. Nah, dalam sosiologi itu kan terdapat 3 perspektif yang biasa untuk menganalisis suatu kayak fenomena sosial seperti pariwisata itu sendiri. Nah, mungkin saya bisa minta tolong bagaimana sih pendapat Anda tentang ketiga perspektif itu dalam menganalisis pariwisata itu sendiri, kayak misalkan bagaimana pandangan perspektif fungsionalis terhadap pariwisata, konflik, dan simbolik. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Dani Alin. Ya, mungkin teman-teman bisa menjawab. Sebelum menunggu jawaban dari kelompok 4, mungkin ada pertanyaan lain. Nggak ada lihat. Yang satu lagi apa tadi? Fungsionalisme, konflik, dan
interaksionalisme simbolik. Baik, saya mencoba menjawab ya, walaupun ini agak susah juga pertanyaan. Kaitan antara pariwisata dengan teori fungsionalisme, teori konflik dan interaksi simbolik. Yang pertama berkaitan dengan fungsionalisme. Tapi lebih tepatnya menurut saya ketika fungsionalisme struktural, kita tahu bahwa teori fungsionalisme struktural itu menghasilkan perspektif menekankan pada sebuah keharmonian dan regulasi karena dibangun atas asumsi keseimbangan. Jadi begitu juga dengan pariwisata. Pariwisata di sini kita sebenarnya ketika menyebutkan pariwisata, orang ingin semuanya berjalan dengan lancar. Artinya ketika dikaitkan dengan teori fungsionalisme struktural, pariwisata di sini diyakini bahwa harus mencapai hal-hal yang berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu seimbang antara apa yang didapatkan oleh para wisatawan dan apa yang didapatkan oleh orang yang tinggal di sana. Lanjut mungkin dengan teori konflik ya. Tadi udah dijelaskan juga tentang ratio indeks ya. Sebenarnya menurut saya itu agak lebih dekat juga sebenarnya dengan teori konflik, atau saya yang salah memahaminya. Karena kaitan pariwisata dengan konflik ini, karena pada awalnya sih biasanya wisatawan itu
akan diterima dengan senang hati karena mereka memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang ada di sana. Namun pada lambat launnya biasanya masyarakat itu mulai adipati, tidak menghiraukan lagi para wisatawan itu karena ada sebuah konflik sosial. Sebagai contoh, ketika banyak wisatawan ke sana, ke suatu tempat, seperti contohnya ke pantai saja, pada akhirnya para wisatawan ini membuang sampah sembarangan atau melanggar aturan-aturan adat yang ada di sana, menjadikan masyarakat agak kesal atau marah ke para wisatawan. Yang ketiga, interaksi simbolik, simbolik ya. Kaitan dengan interaksi simbolik, tapi lebih tepatnya sebenarnya interaksi sosial ya. Saya nggak tahu kalau simbolik apakah dekat dengan kajian pariwisata, sosiologi pariwisata atau bagaimana. Saya kurang paham sebenarnya, tapi saya melihatnya akan lebih dekat ketika kita berbicara tentang interaksi sosial, karena ada hubungan antara wisatawan dengan orang yang didatangi gitu. Tapi interaksi simbolik itu berhubungan dengan pemaknaan atau segala macam itu. Saya pikir agak sedikit jauh korelasinya dengan sosiologi pariwisata. Jadi mungkin hanya itu jawaban saya. Mungkin ditambahkan ke teman-teman atau ada teman-teman yang ingin menyangka. Coba yang lain, kelompok yang lain anggotanya ikut berpartisipasi, coba masa diborong sama Ahmad ini buat latihan teman-teman. Nggak perlu ya, kalau nanti ada yang keliru nanti akan saya luruskan, tentu saja. Siapa lagi tadi, ada Ika sama siapa, Rahmi kalau nggak salah. Dua pertanyaan tadi itu sangat berkualitas. Ini pertanyaan yang belum ada sejauh ini dari diskusi-diskusi kalian, terutama punya Alin tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menurut saya yang pariwisata termasuk interaksi simbolis itu karena interaksi simbolis itu sendiri ini loh Pak, membentuk makna melalui simbol dan proses komunikasi. Nah, jadi mungkin karena ada komunikasi dan interaksi, jadi mungkin karena adanya pariwisata ini, jadi tuh kayak dapat menciptakan makna-makna dalam proses komunikasi di dalam pariwisata. Nah, coba sekarang giliran Rahmi, coba. Kalau menurut saya sosiologi ini kan termasuk sebagai ilmu yang mempelajari perilaku sosial individu, kayak individu lalu kelompok, lalu perilaku sosialnya juga, dan mencakup tadi mengenai semua bentuk interaksi antara hubungan dalam kelompok.
Jadi dalam kelompok sosial dan masyarakat melakukan kegiatan turis ini untuk penjelasan teoritik mungkin itu. Ya mungkin itu ya jawabannya Mbak Danialin, atau masih ada pertanyaan atau sanggahan tentang hal tersebut Mbak Danialin, atau Mbak Danialin punya perspektif yang berbeda dari jawaban kami tadi, boleh di-share. Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Mungkin dari teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan. Terutama kelompok setelahnya ya, ini baru siapa yang tanya tadi ya? Yang tanya tadi Dita sama Baru Dita sama Alin, Mbak. Oh iya, Alin. Alin bukan kelompok setelah ini. Nah, Alin kelompok berapa? Itu jauh Alin masih. Permisi Mas Rahmat, saya ingin bertanya. Ya silakan Mbak Umi. Kan kalau dulu itu kan pariwisata itu dilakukan secara luring. Dengan sekarang kan masa pandemi, bagaimana kajian sosiologi pariwisata di masa pandemi? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mbak Umi. Kajian baru ya tentang wisata yang dilakukan secara online ya Bung. Aduh bingung sih. Ya mungkin bisa dijawab oleh teman-teman Pak Ika, Pak Rahmi. Tapi sebelum itu saya punya pandangan tentang itu sebenarnya, tentang jalan-jalan secara online ya. Kita sekarang bisa aja lihat orang yang lihat daerah yang jauh dari kita lewat Google Map. Saya pun sering melakukan perjalanan pulang kampung lewat map untuk melihat rumah. Jadi sebenarnya ada beberapa yang hilang saya lihat di sana, yaitu baik itu interaksi sosialnya nggak ada di sana ketika kita menggunakan jalan-jalan menggunakan maps. Ada saling sapa di sana, karena ketika kita menjalankan map kan kita hanya melihat peta atau segala macamnya. Tapi saya kurang paham yang dimaksud Mbak Umi ini, apakah sama dengan ketika saya menyebutkan map, atau ada seorang traveling yang orang yang pergi jalan-jalan terus dia bikin video live streaming atau bagaimana. Tapi ketika kita berbicara tentang seperti saya yang sering pulang kampung lewat map, tentu ada beberapa kajian yang hilang ketika kita tidak ada interaksi sosial, tidak ada interaksi simboliknya di sana, tidak ada kajian budayanya juga di sana. Karena kita nggak ada berinteraksi dengan orang, kita hanya melihat kurang lebih gambarnya saja.
dan hal tersebut mungkin menjadi kajian baru ya tentang sosiologi pariwisata, karena sesingkat yang saya lihat dari beberapa jurnal tidak ada yang meneliti tentang perjalanan online atau segala macamnya. Biasanya memang pariwisata di satu tempat menggunakan teori A, biasanya seperti itu. Tapi ketika kita, karena nggak ada interaksi sosialnya, wisata nggak ada sosialnya gitu. Jadi mungkin bisa jadi kajian baru terhadap sosiologi pariwisata. Karena seperti yang dijelaskan tadi, sosiologi pariwisata itu berawal dari banyaknya tur Prancis yang orang-orang bangsawan Prancis yang pergi ke luar daerahnya secara langsung ya. Tapi ketika sekarang yang modern itu sudah berbeda lagi. Orang bisa melihat misalnya kita yang di Jogja bisa saja melihat orang yang di Amerika atau segala macam. Ada kelompok setelahnya nggak? Kalau memang nggak ada yang tanya lagi, akan cukupkan dulu untuk kelompok ini, biar saya akan memberikan beberapa hal terkait dari diskusi kalian. Tutup aja Rahmat kalau sudah nggak ada dari kelompok setelahnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan dosen kita, Bapak BJ. Sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf atas kesalahan atau referensi yang kurang terhadap presentasi pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu ini buat kelompok 48 ya, yang sudah mempersiapkan PPT dan juga mendiskusikannya dengan cukup baik. Terima kasih Rahmat, Rahmi, sama Ika, meskipun diborong sepertinya sama Rahmat. Ada beberapa hal yang sebelum saya lupa yang ingin saya klarifikasi. Pertama, Rahmat bilang tadi kalau wisata pandemi, wisata online atau virtual tourism itu tidak ada yang ngangkat. Itu satu hal yang tidak bisa jadi klaim gitu Rahmat ya. Nah, ini soal akses dan bacaan aja. Kamu tinggal buka Google Scholar, ketik virtual tourism dan social interaction, itu sudah muncul di ratusan. Itu sudah banyak sekali diskusi seperti itu. Termasuk saya sendiri juga nulis tentang itu. Itu pertama. Jadi klaim-klaim kayak gitu Rahmat dan juga teman-teman, tentu saja ini proses pembelajaran ya. Itu perlu untuk ini ditahan gitu ya. Kalau kemudian kita mau cari, misalnya ada satu sistem namanya dalam metodologi riset itu systematic review untuk melihat satu topik, misalnya tentang wisata online misalnya ya, atau wisata virtual, itu sudah akan ketemu, itu udah ratusan itu, baik dari Elsevier ataupun baik dari Sage Publication atau dari jurnal-jurnal Indonesia ya, banyak sekali. Itu sudah nggak bisa dibendung soal topik kayak gitu. Bahkan yang terbaru itu bisa muncul. Yang belum ada itu ada beberapa hal, misalnya kalau yang lebih spesifik gitu atau lokal isunya itu mungkin bisa tidak ada. Jadi akrabkan lagi kita dengan itu. Teman-teman lebih banyak masuk aja ke Google Scholar itu untuk tahu itu. Itu pertama, sebelum saya lupa. Yang kedua, pertanyaan Dita bagus ya. Kenapa ini kemudian diangkat atau menjadi bagian dari sosiologi? Kenapa pariwisata ini kemudian masuk dalam sosiologi? Nah, nanti akan saya bahas klarifikasi di bagian akhir soal itu. Tapi sebelum itu saya ingin memastikan dari Alin tadi ya. Pertanyaan Alin sangat bagus ya, karena sejauh ini memang ketika melihat satu topik, satu masalah itu berkecenderungan kita akan berpikir atau terkerangkeng ya, tanda kutip, tiga hal: perspektif fungsionalis, perspektif konflik, sama perspektif simbolik. Rata-rata seperti itu. Jadi mahasiswa akan berpikiran begitu terus, karena memang untuk mahasiswa S1 menguasai itu sudah sangat bagus ya, untuk mahasiswa S1. Tapi kemudian mau dikembangkan lagi, terus berkembang dengan perspektif yang lain, tentu saja sangat banyak dalam perkembangannya ya. Itu satu hal yang membanggakan tentu saja. Tetapi
Tapi S1 setidaknya minimal menguasai 3 itu fondasinya. Sekali lagi saya bilang, S1 setidaknya minimal menguasai 3 fondasi itu dan variasi-variasi lainnya. Nah, makanya kemudian ada pertanyaan bagaimana 3 perspektif ini ketika membaca tourism. Nah, perspektif fungsionalis misalnya. Kan fungsionalis ini kita kembali kepada definisi awal yang disampaikan oleh Ahmad tadi. Jadi bagaimana melihat masyarakat sebagai sebuah organisme, sebagai sebuah sistem. Nah, kemudian kalau begitu, tourism juga dianggap sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah struktur. Jadi dilihatnya, tourism ini sebagai sebuah kegiatan bersama yang namanya organisme. Jadi bukan partikular 1-2 orang, turis, pelancong, orang lokal, kemudian organizernya, bukan itu pandangannya. Jadi dia melihat, yang pertama ini, fungsionalisme itu ingin melihat bagaimana tourism ini berfungsi misalnya terhadap penguatan, bagaimana membangun kohesi sosial, bagaimana tourism ini menjadi semacam sektor yang mampu menyeimbangkan kehidupan sosial masyarakat. Itu simpelnya begitu untuk yang fungsionalisme, fungsionalis. Jadi posisi tourism diletakkan sebagai sebuah struktur atau organisme, bagaimana ini menjadi bagian terhadap struktur-struktur yang lain dalam masyarakat untuk menjaga keseimbangan, membangun kehidupan yang harmonis. Itu untuk yang bagaimana melihat fungsionalisme dalam tourism. Ya. Yang kedua, kalau konflik. Nah, konflik ini bagus tadi yang disampaikan oleh Rahmat tadi ya. Misalnya buang sampah atau apa. Tapi mungkin terlalu simpel. Tapi itu contoh yang bagus. Jadi kalau konflik itu kan pada dasarnya konflik itu kan gini teorinya teman-teman. Ada keterbatasan sumber daya, kemudian kita berebutan, kan begitu. Teorinya kan begitu. Sumber daya terbatas dan kita mau berebut. Nah, konflik yang seperti ini ketika misalnya kita masuk kepada tourism kan gampang untuk kita mau melihatnya. Misalnya ada satu kejadian, ada satu peristiwa namanya pariwisata, kegiatan ya, ada sebuah kegiatan pariwisata. Nah, kemudian di situ ada banyak sumber-sumber daya yang sedang diperebutkan. Misalnya antara aktor di dalam organizer itu sendiri, organizer yang mengelola pariwisata itu sendiri. Terus kemudian antara pelancong juga dengan akses pelancong dengan lokal. Misalnya saya kasih contoh. Ini di Jogja, simpelnya di Jogja. Di tahun 2013-an kalau nggak salah, atau sekitar 2013 ke sini. Kemudian muncul Jogja Oradidol itu. Karena apa? Karena daerah di Jetis kalau tidak salah, atau sekitar Malioboro sebelah mananya itu, Tugu sebelah mananya itu banyak orang lokal tidak bisa menikmati air tanah. Kenapa? Karena air tanahnya dipakai oleh hotel-hotel disedot. Hotel tidak pakai PDAM, tidak pakai PDAM. Ini sudah ada perebutan sumber daya, resource. Dalam konteks ini adalah air. Sama juga misalnya dengan beberapa daerah, taruhlah ini yang Jogja tadi kasusnya, atau di daerah lain. Orang tidak bisa menikmati lagi akses jalan. Karena apa? Karena misalnya di tempat strategis itu dipakai untuk gampangnya lapangan golf. Itu juga memunculkan konflik di situ. Nah, itu konflik, terus kemudian yang dicontohkan sama Rahmat tadi, sebenarnya Rahmat tentang itu lebih kepada interaksionisnya ya, lebih kepada interaksi sosialnya, kita misalnya buang sampah sembarangan, tetapi juga bisa masuk dalam konteks konflik gitu ya. Jadi perspektif konflik terhadap pariwisata ini sederhananya adalah bagaimana kita atau sosiolog ya, ini konfliknya, atau kita sebagai observer orang luar ya, melihat ketegangan-ketegangan, perebutan-perebutan, kemudian perselisihan, yang tujuannya adalah untuk tentu saja ya dinamisasi sosial, kondisi sosial yang dinamis. Kenapa saya katakan dinamis dan berubah?
Karena konflik pun ini penting digarisbawahi, karena teori konflik itu sekaligus juga mengkritik teori fungsionalis. Fungsionalis mengandaikan, menginginkan masyarakat yang harmonis, ajik, integratif, statis, gampangnya begitu ya. Konflik tidak. Konflik menginginkan masyarakat dia berubah. Konflik sangat pro dengan perubahan yang bahkan masif, bahkan revolusi misalnya. Sementara fungsionalis anteng. Itu yang harus perlu digarisbawahi. Maka konflik ini ketika ditarik kepada tourism, ya ingin melihat perebutannya, persengketaannya. Tadi yang saya sebutkan antara orang lokal yang tidak bisa mengakses air karena itu dipakai oleh tourism dan segala macam. Nah, untuk interaksionisme yang terakhir, ini sebenarnya kalau dalam apa yang disampaikan Rahmat sebenarnya satu hal yang meskipun bersifat apologi ya, tetapi juga bisa menjadi penegasan. Saya jadi mengingat satu pendekatan lain dari pariwisata, yaitu fenomenologi. Jadi yang paling kuat sebenarnya fenomenologi, tetapi bukan tidak bisa interaksi simbolik ini masuk atau dipakai dalam konteks wisata, bukan tidak bisa, itu sangat bisa. Misalnya kayak apa? Coba kita lihat kontestasi interaksi sosial ya. Karena begini Rahmat ya, kamu biar tidak missing tadi. Rahmat melihatnya ini lebih ke interaksi sosial daripada simbolik. Ini Rahmat menunjukkan memang diskusinya bagus sekali ya, kuat untuk mendiskusikan konsep ini. Jadi simbolik ini, interaksi simbolik ini memang bentuk lain, secara istilah lain yang mungkin tidak bisa disamakan antara fenomenologi, antara interaksi sosial. Karena di dalamnya juga, dalam interaksi simbolik juga mengandaikan tentang aktor, menginginkan tentang understanding, pemahaman, tindakan sosial yang bertujuan juga, karena dia juga memahami simbol kemudian melakukan tindakan, kan begitu simbolik ini. Nah, kalau dalam konteks pariwisata, apa yang diinginkan simbolik, apa yang bisa dipakai dari balik simbolik? Pertama, antara ini sudah aktor teman-teman ya, ini bukan lagi secara spesifik ngomongin tentang struktur melulu, agensi lah gampangnya. Agensi itu gini, sebelum saya lupa, teman-teman kan sudah ikut sosiologi modern ya. Agensi itu kan bisa saja ya aktor sebagai personal, kemudian dia menjadi dirinya sendiri dalam artian dia menjadi agensi, atau aktor yang berkumpul dari aktor-aktor, taruhlah misalnya 5 orang, 6 orang, kemudian menjadi satu agensi tersendiri. Jadi ketika menyebutkan agensi, itu bisa aktor secara personal ataupun juga bisa kelompok. Nah, kalau yang lebih hati-hati selalu melihatnya sebagai sebuah kelompok. Misalnya agensi guru, jadi di antara dalam itu ada guru-guru gitu ya, ada lebih dari satu. Nah, bagaimana melihat interaksionisme simbolik ini di pariwisata? Jadi aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, baik itu orang lokal, turis, segala macam. Ketika ini perlu digarisbawahi. Ketika aktor-aktor ini saling mengerti terhadap kondisi kultur, kondisi pemahaman, makna sosial masing-masing. Misalnya begini. Saya sebagai turis misalnya. Ketika saya datang ke Toraja, maka saya akan mencoba untuk memahami makna-makna sosial di Toraja. Bagaimana kalau sampai di Toraja, karena saya sebagai muslim, dia sebagai taruhlah non-muslim, apa saja simbol yang harus saya hargai, bagaimana saya bertindak terhadap simbol-simbol itu, terhadap makna-makna sosial yang mereka punya. Nah, disitulah proses simbolik sebenarnya terjadi. Sangat mungkin itu ada Rahmat, bukan kemudian tidak bisa dicariin aspek ini gitu. Tapi kalau secara umum dan kemudian menjadi semacam diskusi yang paling umum ya, dalam artian sejauh ini dalam studi-studi yang berlanjut ya, dalam riset-riset, memang fenomenologi yang paling kuat. Karena apa? Karena pariwisata ini sangat dekat urusannya dengan antropologi. Jadi topik pariwisata, kembali kepada Dita, itu nanti kenapa masuk kepada sosiologi, itu juga bisa kita bicarakan. Ntar lagi saya akan review lewat beberapa PPT yang saya arti. Karena
sekaligus teman-teman, saya memang mengampu sosiologi pariwisata di mata kuliah pilihan. Jadi kalau kalian tertarik ya bisa diambil nanti besok semester 5 kalau nggak salah. Itu untuk yang Alin, terus kemudian yang Umi ya, yang Umi sepertinya apa ya, ini memang jadi diskusi yang masih panjang sekali ya. Tapi bagaimana pendekatan pandemi gitu terhadap pariwisata itu memang menjadi diskusi yang terus kita perhatikan memang ya dalam riset-riset. Salah satunya misalnya dengan virtual tourism, dengan pembatasan kan begini, pariwisata kan mengandaikan mobilisasi teman-teman. Salah satu sifatnya crowded, mobilisasi itu pariwisata itu. Dalam konteks tradisional yang saya maksud di sini adalah sebelum pandemi ya, bukan tradisional jauh ke sana, enggak. Tradisional sebelum pandemi itu kan orang datang berkumpul, merayakan, menikmati, makan, datang, ramai sekali crowded. Kemudian pandemi memaksa untuk memotong sebuah tindakan sosial seperti itu, dipotong oleh pandemi. Jeda dulu kalian. Ada tulisan bagus nih, ada Andina Roy dari salah satu novelis ya, tapi juga pemikir sosial Marxis dari India. Itu bagus gitu melihat pandemi sebagai portal yang memutus dulu. Jadi ada arus besar mobilisasi sosial. Kalau konteksnya adalah pariwisata misalnya, dipotong oleh pandemi, berhenti dulu kehidupan sosial kita, ayo kita jeda, kita berhenti dulu, mari apa yang terjadi kemudian. Nah setelah pandemi ini banyak, ada tawaran virtual tourism, terus kemudian tadi Rahmat juga membicarakan tentang GPS, itu satu, tapi sebenarnya yang disampaikan Rahmat itu bisa menjadi riset menarik menurut saya, tentang pengalaman ber-GPS, kemudian bagaimana proses interaksi sosial misalnya. Itu betul, satu sisi memang menarik apa yang disampaikan Rahmat tadi tentang GPS tadi, karena orang sudah menggunakan GPS, sebenarnya itu bukan karena pandemi juga ya, GPS sebelum pandemi sudah biasa, tetapi virtual tourism secara lebih masif juga karena juga dipaksa oleh pandemi. Itu satu. Kedua, karena social distancing, physical distancing ini kemudian ada banyak macam pariwisata yang dilakukan. Misalnya yang paling utama adalah bersepeda, itu juga bagian dari pariwisata. Karena itu kesehatan, itu saya riset ini saya tulis di jurnal yang nanti akan saya share ke kalian. Itu kemudian saya ingin bentar dulu, coba saya akan share ini sebagai penggayaan. Oke. Saya punya PPT, tapi kalau ini PPT ini bukan catatan khusus buat ini diskusi, tapi karena saya sudah punya materi sendiri soal ini. Saya lewati aja dulu ini. Saya lewati juga di definisi pariwisata ya, biar enggak ini. Ya, saya senang kalian menemukan Eric Cohen ya. Itu satu di antara yang terkuat selain Ja'far Jafari, tapi nggak muncul di sini Ja'far Jafari di PPT kalian. Ini soal definisi ini saya kira nggak ini. Oh ya, soal sejarah pariwisata itu memang perspektifnya apa ya? Contoh-contohnya bisa kita cari lebih luas lagi sebenarnya teman-teman. Tadi di kelompok 4 di kelompok 8 di kelompok 4 tadi meminta menghadirkan Perancis misalnya. Bahkan kalau kita misalnya mau lebih aware lagi, yang dilakukan Rasulullah rihlah itu sambil lalu berjualan misalnya ketika masih muda ke Syam misalnya, itu bagian dari pariwisata juga. Itu di artikel saya yang di sosiologi reflektif itu ada, saya bahas sedikit tentang itu. Jadi pariwisata itu ya kalau dalam definisi modern kan tinggal lebih dari 1 hari ini. Temporary visitors staying at least 24 hours in the country. Nah, jadi mengandaikan itu ada batas hari. Jadi setidaknya tinggal 1 hari. Misalnya. Kalau kafilah pada masa Rasulullah kan juga bahkan tinggal misalnya menuju ke taruhlah misalnya dari Baghdad ingin haji misalnya ya ke Mekah, maka dia kan harus panjang perjalanannya.
termasuk misalnya tinggal di suatu tempat setengah hari dulu gitu. Itu juga bagian dari pariwisata sebenarnya. Nanti sumber-sumber itu kalau teman-teman tertarik itu bisa dibaca lebih lanjut. Saya akan lanjutkan ini dulu ya. Ini jurnal-jurnal sosiologi pariwisata yang pertama. Menurut saya yang secara yang secara spesifik dekat dengan ilmu sosial lah gampangnya. Jadi tahun 62 di Kroasia ya. Saya nggak perlu bahas ini. Indonesia sepertinya ada, tapi agak akhir tahun berapa ya? Tahun 90-an lah. Nah ini jawaban untuk Dita. Kenapa pariwisata ini masuk dalam sosiologi? Jadi begini, kalau kita kembali kepada hal yang paling dasar ya, apa itu sosiologi ya? Sosiologi kan ilmu metode ilmiah atau scientific metode ya tentang masyarakat. Jadi ilmu tentang masyarakat, ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial, perubahan sosial, aktor-aktor, struktur-struktur sosial. Pokoknya mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Maka kemudian apapun terkait dengan kegiatan kemasyarakatan itu pada prinsipnya boleh atau sah-sah saja menjadi bagian dari cabang-cabang sosiologi, termasuk pariwisata. Nah itu, kenapa kemudian pariwisata ini masuk, gitu ya? Karena ini terkait dengan satu. Ketika ngomongin struktur, maka tadi fungsionalis ya, pariwisata adalah organisme, struktur, agensi yang kuat dalam kehidupan sosial kita. Bahkan kita harus jujur, ketika pandemi awal-awal hanya untuk biar pariwisata tidak mati di Indonesia, pemerintah kita banyak mengelabui rakyat ya. Kalian yang mungkin teliti membaca itu cukup banyak, misalnya tentang turis, tentang diskon turis dari luar, segala macam, itu repot memang. Tapi jadi bahan riset menarik sebenarnya. Kenapa gitu? Karena pariwisata ini menjadi bagian dari kehidupan sosial kita yang sangat urgent. Urgensinya sangat kuat. Itu pertama. Karena ini sudah menjadi bagian dari struktur sosial kita, teman-teman sekalian. Khususnya dalam aspek ekonomi tentu saja ya, kepentingannya bagi negara, termasuk juga bagi pelaku usaha juga ya. Pertama, the tourist, orang yang berkunjung. Ini yang namanya manusia kemudian datang ke tempat baru. Ini kan peristiwa sosial yang penting, teman-teman. The tourist ini ya pelancong. Terus kemudian turis dan lokal. Jadi antara pelancong dan orang lokal. Nah, ini aspek sosial yang juga tidak kalah penting. Tadi ketika dibaca misalnya dalam konteks teori konflik sangat mungkin, ketika dibaca khususnya juga dalam fenomenologi sangat bagus, ketika dibaca dalam konteks teori simbolik juga sangat bagus antara turis dan lokal. Makanya ada banyak teman-teman ya, peralihan lah gampangnya ya, dari turis-turis yang sifatnya hanya untuk leisure time dalam artian menikmati dirinya sendiri, kemudian menjadi turis sosial. Itu banyak sekali, antropolog rata-rata yang melakukan itu. Makanya ada wisata kampung, kampung wisata yang langsung tinggal di kampung itu loh, di rumah-rumah warga. Itu banyak sekali, itu sudah mulai. Itu bagian dari bagaimana memaknai pariwisata. Yang misalnya pariwisata pada dasarnya sangat elitis misalnya. Nah, oleh beberapa orang yang gelisah, terutama antropolog dan juga ilmuwan sosial, diubah konsepnya. Ini ada wisata kampung, wisata yang langsung hidup dengan masyarakat. Itu kayak di Tembi ya, kalau nggak salah, di Jogja misalnya, itu kita bisa lihat. Karena apa? Ketika buka pintu misalnya langsung ketemu dengan warga lokal. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita cari, pentingnya bagaimana turis dan lokal ini interaksinya. Kemudian struktur of tourist system, nah ya ini maksudnya di sini adalah sistem tourism ini ya teman-teman. Kalau kita mau melihat sebagai sebuah struktur, itu kan kompleks juga ya. Di dalamnya juga ada urusan ekonomi, di dalamnya juga ada urusan kekayaan dan politik gitu ya. Tentu saja orang yang kuat, negara yang kuat mengelola pariwisatanya itu rata-rata memang kaya raya. Jepang itu aspek
pariwisatanya kuat. Turki termasuk ya, ketika beberapa bagian masih bagus dikelola ya. Korea ini kan satu paket. Kita kenal dengan latah Korea, Korean Wave, gelombang Korea ke kita. Itu jangan salah, itu juga pukulan dari sosiolog dari pariwisata, teman-teman. Hingga di situ disediain banyak fasilitas. Nah, ini soal struktur tourism, sistem turisme ini suatu hal yang sangat kompleks di dalamnya. Jadi kita bicarain tentang aktor-aktornya, bicarain tentang sistem ekonominya, politiknya. Kenapa politik penting? Karena ini soal negosiasi kebijakan, teman-teman. Kalau konteksnya negara ya, misalnya bagaimana agar Korea datang ke Indonesia dan diterima oleh Indonesia. Bagaimana India meledak di kita pada tahun-tahun 90-an misalnya. Baik itu film-filmnya, musiknya dan segala macam. Ini kan negosiasi pasar dan politik. Itu juga tidak bisa dinafikan. Gitu. Ini pentingnya kemudian bagaimana sosiologi menjadi bagian dari cabang ilmu yang memperhatikan pariwisata. Meskipun juga yang lain tentu saja ya. Yang bicarakan pariwisata bukan hanya sosiologi, teman-teman sekalian. Ada ilmu pariwisata sendiri. Bukan ilmu ya, tapi ada vokasi ya, sekolah pariwisata sendiri yang membicarakan itu secara teknik, khususnya secara teknis. Terus kemudian antropologi secara teori juga, sosiologi secara teori, terus kemudian politik juga secara kebijakan misalnya, ekonomi juga secara kebijakan. Itu sangat mungkin bicarakan tentang pariwisata. Kemudian the impact of tourism. Nah, impact tourism inilah kemudian yang juga tidak bisa dihapus dari bagian pentingnya sosiologi membaca pariwisata. Nah, itu untuk mempertegas tadi dari Dita. Ini Oke, tadi ya, ini penjelasan lebih lanjut terhadap turis, pelancong dan lokal, struktur turis sistem, terus kemudian impact of tourism, bagaimana pengaruh tourism. Yang terakhir ini yang paling saya ingin garis bawahi. Apa saja impact-impactnya? Sangat banyak sekali, teman-teman. Sosioekonomik, misalnya meliputi exchange itu pertukaran uang, pertukaran income, pertukaran barang lainnya. Itu sangat banyak terjadi dalam pariwisata ya. Distribusi tentu saja, ownership and control, kemudian development review, akhirnya kepada government revenue-nya ini yang paling utama. Jadi negara dapat uang kan. Yang kedua adalah sosiokultural, yang meliputi komunitas yang luas, interaksi antara lokal dan turis misalnya, relasi interpersonal yang alami, basis organisasi sosial, kehidupan sosial, migrasi, bahkan division of labor juga. Ini bagian dari nilai sosiokultural dari pariwisata. Stratifikasi dengan sendirinya kita akan melihat itu. Bukan nilai dalam artian yang positif terus ya, teman-teman. Apa yang didapat dari pariwisata, distribusi power. Nah, ketika ngomongin distribusi power juga tadi kembali kepada konteks pembacaan dari aspek konflik, misalnya dari konflik, penyimpangan. Bahkan Rahmat tadi menyebut buang sampah sembarangan. Oke lah, mungkin penyimpangan tapi simpel, tapi ada penyimpangan yang lebih ekstrim lagi tentu saja dalam pariwisata. Tradisi dan seni tentu saja. Model perkembangan pariwisata, ada discovery. Wah, ini saya kira penting juga diperhatikannya. Jadi kan pariwisata itu kan ada yang orang discovery, menemukan bentuk pariwisata karena dia mencari yang baru misalnya. Terus kemudian lokal respon dan inisiatif muncul sebagai inisiatif bersama lokal. Misalnya gini, di kampung saya ada potensi wisata yang bagus tentang pohon cemara misalnya, kayak di sini lah di Ragunan di sini di Gunung Kidul misalnya. Nah, kemudian direspon oleh masyarakat, ayo kita bikin gitu. Terus kemudian bikin wisata ekowisata, eko agribisnis wisata. Ada juga teman-teman yang misalnya di daerah terlalu banyak karena punya banyak durian ya, dan keren gitu misalnya, kemudian dibikin wisata durian. Sangat mungkin itu lokal respon yang bagus itu. Wisata. Kemudian institusionalisasi ini
tempat wisata model ini sudah dirangkul oleh negara dan industri. Nah, tadi kan ngomongin industri ini mah agak rumit. Ya simpel kalau industrialisasi pariwisata ini, yang penting kamu punya uang, punya kapital dalam artian sosialnya, politiknya, ekonominya, dan segala macam, kemudian bikin wisata baru, dan itu biasanya pekerjaan negara. Apalah bikin banyak sekali Indonesia membuktikan itu ya, baik itu misalnya tempat atraksi tertentu, karena biar banyak model lebih banyak, kemudian dibikin Mandalika misalnya. Nah, ada satu hal yang umum oleh negara dilakukan seperti itu, pendekatan dalam pariwisata. Ini saya menunjukkan ke teman-teman biar lebih bergeser dari melulu soal 3. Nah, tapi sebenarnya kalau ini mata kuliah semester 5 ya, kayaknya skip aja dulu ya. Ya pendekatan tadi kan oke lah, saya merasa cukup untuk 3 tadi ya, konflik dan apa namanya simbolik misalnya. Nah, ini pendekatan lain yang memang sudah ada, dan ini mata kuliah saya sendiri teman-teman. Ada tourism commercialized hospitality. Ini satu hal yang beda. Saya kira tidak saya bicarakan sekarang ini, tidak terlalu bikin kalian ya. Oke, itu beberapa catatan dari saya. Sebetulnya Pak Dekan ada di ruangan ini ya, tadi saya. Assalamualaikum Mbak Dekan, ada di sini? Tidak ada sepertinya. Oke, teman-teman ada pertanyaan nggak? Dengan pertanyaan sebenarnya nyaris sama sih, tapi untuk mempertegas dari diskusi ini. Oke, kalau tidak ada, silakan teman-teman langsung nanti. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi, tapi baca sendiri aja ya. Ini satu lagi. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Setelah ini kelas kalian berlanjut ya. Bagi saya ada kuis yang harus kalian kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.